Hadirin Bapak Ibu undangan yang kami hormati, memasuki ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mu'azzam Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Beliau dari Jakarta. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di majlis ini, di Pamekasan ini, di majlis Cerok Kerok. Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah. Saya cuma tahu artinya, katanya majlis jangan diganggu. Iya betul itu artinya. Mau hijrah jangan diganggu. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita semuanya juga nggak mau diganggu. Dan kita semuanya mau hijrah, mau menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan Muslim bukan tukang ganggu, tidak mengganggu. Begitu. Dan siapa gerangan yang suka diganggu? Tapi kita hidup di dunia ini ironis antara dua hal memang. Kalau bisa dua-duanya nggak kena, selamat dari dua-duanya, alhamdulillah. Tetapi dunia tidak demikian. Di dunia ini orang antara dua, ada yang mengganggu, ada yang diganggu. Ada yang mengganggu, ada yang diganggu. Maunya kita selamat dari dua-duanya. Kita nggak mau ganggu orang, kita nggak mau diganggu orang. Tapi yang seperti ini jarang. Biasanya tuh pasti ada antara manusia itu yang mengganggu ataupun yang diganggu. Kalau memang kita harus kena salah satunya, lebih baik diganggu, jangan mengganggu. Lebih baik dimusuhi, jangan memusuhi. Lebih baik dimaki, dicaci, dihina, jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina. Bukankah Nabi Muhammad juga demikian? Kita dengar Rasulullah SAW beliau diganggu, tidak sedikit, banyak diganggu. Walaqad uzitu fillah ma lam yu'dza bihi ahad wa khuwiftu ma lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang enggak pernah diterima oleh siapapun. Aku diteror di jalan Allah dengan teror yang enggak pernah diterima oleh siapapun. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dimaki, dicaci. Berapa banyak, berapa kali. Dibuat syair yang digubah untuk menghina, mencerca Rasulullah. Tapi sahabat tidak ada yang menukil syair tersebut kepada Nabi Muhammad, ditulis, dihafalkan, disebarkan, disampaikan ke Nabi Muhammad. Tidak, mati dengan sendirinya. Kemungkaran jangan kita iklankan. Kemungkaran kita padamkan, kita hilangkan, bukan kita iklankan dan kita sebarkan. Sehingga yang menyebar hingga zaman sekarang pembelaan sahabat kepada Rasulullah, syair pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan-ucapan yang mencaci, yang memaki Nabi Muhammad, dipadamkan. Subhanallah. Sehingga Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi. Gigi beliau pecah, kening beliau berdarah. Sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya Nabi. Tidak pernah mengganggu satu orang pun juga. Tidak pernah mencela, mencerca satu orang pun juga. Sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Nabi Muhammad. Beliau diganggu tapi tidak mengganggu.
sahabat-sahabat beliau diganggu dan tidak mengganggu, orang lain. Dan muslim yang asli, yang sejati adalah yang tidak mengganggu orang lain. Ini muslim yang asli, yang sejati. Masing-masing orang boleh mengklaim, oh saya muslim sejati, saya mukmin sejati, atau saya ulama, saya ini, saya itu, silahkan mengklaim semaunya. Tapi ucapan yang paling benar, pembuktian yang paling benar, standar yang paling benar yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Kenapa didahulukan mulut baru tangan? Sebab kalau tangan jangkauannya pendek. Tangan hanya bisa mengganggu yang hidup. Tangan hanya bisa mengganggu yang dekat. Tangan hanya bisa mengganggu yang sezaman dengan dia. Tetapi kalau mulut, Masya Allah, bisa lintas negara, lintas provinsi, mengganggu yang dekat maupun yang jauh, yang kenal maupun yang tidak kenal, bisa mengganggu yang hidup maupun yang mati, bisa mengganggu yang sezaman maupun yang beda zaman. Itu mulut. Karena itu bahaya mulut lebih besar dari bahaya tangan, dikedepankan. Muslim sejati adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Al-mu'min, mukmin yang sejati, man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman terhadap a'radihim wa amwalihim, terhadap kehormatan mereka dan terhadap harta mereka. Membuat orang lain aman, harta saya nggak bakal diganggu, saya nggak bakal dimaki, nggak bakal dicaci, nggak bakal digosip, nggak bakal difitnah. Ini mukmin yang sejati. Jadi kalau ada muslim mukmin mengganggu orang lain dengan mulutnya, maka keislamannya itu harus diperbaiki. Jangan-jangan Islamnya abal-abal, imannya bukan iman yang sejati. Perbaiki Islam kita, iman kita. Dan juga fahami isyarat dari Nabi Muhammad, man aminahun nas, yang membuat manusia lain merasa aman. Tahu kan manusia? Manusia mencakup muslim dan kafir. Manusia, siapa manusia lain? Baik dia muslim ataupun non muslim, merasa aman terhadap gangguannya, tidak mengganggu orang lain. Berapa banyak di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul muslim atau budak atau manusia atau bahkan binatang. Tidak pernah dipukul oleh Nabi Muhammad illa di dalam jihad fisabilillah. Lain daripada itu, tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memukul manusia, tidak memukul budak hamba sahaya, tidak memukul muslim, kafir, bahkan juga terhadap hewan dan binatang. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling faham makna asyidda'u 'alal kuffar. Kalau kita mau jadi orang yang asyidda' 'alal kuffar, jadilah asyidda' 'alal kuffar versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling faham akan makna jihad. Kalau kita mau jihad versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang dikemas dengan kemasan jihad, akan tetapi dalamnya jahat. Jihad jalannya Nabi Muhammad. Dakwah jalannya Nabi Muhammad. Amar ma'ruf jalannya Nabi Muhammad. Nahi mungkar jalannya Nabi Muhammad. Tapi cacian bukan jalannya Nabi, itu jalannya setan. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Itu jalannya syaitan. Menyebar kebohongan, berita palsu, dia sebarkan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad. Bukan dakwah, bukan nahi mungkar, bukan amar ma'ruf, bukan jihad, bukan jalannya Nabi, ada jalannya syaitan. Bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengganggu orang lain, menebarkan kebencian, ngajak orang bermusuhan. Itu bukan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya syaitan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau teladan yang sempurna dalam dakwah. Kita ikut ulama kalau ulamanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasrah kepada ulama yang ikutin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik enggak setiap orang yang mengklaim ilmu terus kita telan bulat-bulat. Lihat siapa orangnya, sanadnya nyambung atau enggak. Dibilang bahwasanya inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama, lihat-lihat dari siapa kita mengambil agama kita. Dan masyarakat Indonesia secara umum, masyarakat Madura secara khusus, kita ahlus sunnah wal jamaah yang mengambil keilmuan kita, agama kita dari ulama yang jelas asal usulnya, menyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berguru kepada para ulama di Makkah, yang berguru kepada para ulama di Hadramaut, yang berguru kepada para ulama di Madinah Al-Munawwarah, dan bukan ulama yang enggak jelas. La, ulama yang jelas seperti Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, wa di antara mereka juga yang jumpa berguru kepada Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa huwa min masyayikhil walid min Agran Al-Jadd Salim. Kemudian juga yang berguru kepada Syekh Abbas bin Ali Al-Maliki, kemudian juga yang berguru kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang berguru kepada Syekh Ismail, yang berguru kepada Al-Habib Umar bin Hafidh, yang berguru kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang berguru kepada fulan dan fulan dari para ulama-ulama yang luar biasa ini. Subhanallah. Hatta Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, dengan segala keluasan ilmunya beliau mencatat mempunyai guru lebih dari 300 guru. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Al-Habib Umar, itu beliau menyebutkan bahwasanya dia mendapatkan ijazah dari Al-Jadd Al-Habib Salim bin Hafidh, mendapatkan guru daripada Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bilang dia punya 300 guru, lebih dari 300 guru, dan salah satu gurunya dari Madura, orang Madura asli, Syekh Khalil Al-Bangkalani rahimahullah rahmatal abrar. Dan yang menyambung sanadnya kepada Syekh Khalil, Kiai Khalil, bukan cuma dari para ulama Indonesia. Al-Habib Salim bin Jindan nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil. Kemudian juga Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, nyambung juga sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan. Wal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, wal Habib Salim bin Abdullah Syatiri, mereka juga nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan. Termasuk Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan, dan juga dari para guru-guru lainnya radhiyallahu anhum wardahum. Jadi kita ngambil agama kita bukan sembarangan, dari ulama yang jelas, nyambung dari ulama-ulama yang ada di Madura, yang ada di Pulau Jawa ini, yang ada di Haramain Syarifain, yang ada di Hijaz, yang ada di Hadramaut, radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlus sanad, orang yang sanadnya jelas asal usulnya, yang ilmunya jelas, yang mana mereka mengambil keilmuan tersebut dengan sanad yang jelas di dalam an-nusus wa fahmin nusus. Dalam nas-nasnya tersebut sanadnya nyambung, dalam pemahaman juga pemahamannya nyambung dengan sanad yang bersilsilah, bukan pemahaman ngarang sendiri, merangkai makna dakwah, dia ngarang sendiri apa artinya dakwah, dia ngarang sendiri apa artinya jihad, bukan, tetapi dia memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya. Gurunya memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya lagi, terus bersilsilah sampai kepada para syuyukh, para ulama, tabi'in, sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memahami makna dakwah, begitu juga memahami makna asyidda 'alal kufar.
Begitu juga memahami makna amar ma'ruf, makna nahi mungkar. Dengan sanad pemahaman yang sanadnya nyambung. Sehingga kalau kita tahu, kalau kita nih memiliki rangkaian silsilah keilmuan kepada orang-orang besar, jangan kita tergiur kepada ajakan-ajakan yang tidak jelas untuk membuat kita meninggalkan apa yang sudah kita punya. Yaqul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas, itu beliau bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Barang siapa yang punya onta sendiri, dia punya onta sendiri, maka jangan dia tinggalkan ontaknya ngikut numpang jalan dengan orang lain yang tidak punya onta, jalan kaki nggak pakai sendal di jalan yang penuh kotoran. Dia punya onta sendiri, maka kendarai ontanya, ikut dengan rombongannya, ikut dengan gerbongnya sendiri. Bukan dia cari kepada orang lain, nggak taunya tuh orang tidak punya onta, ujalan kaki, nggak pakai sendal, ujalannya nggak jelas, nyasar akhirnya. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang tidak jelas yang memecah kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan yang sudah jelas para masyayikh, para ulama kita yang ada di Madura ini, yang sanadnya nyambung semuanya dengan kita, dengan para habaib, dengan para ulama. Ini sanadnya semuanya nyambung, sama, bermuara kepada muara yang sama. Karenanya itu disebutkan dahulu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, waktu kita haji tahun 98, datang ke tempatnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kita semuanya dijamu, hadir dalam majelis beliau. Kemudian berbicara Al-Habib Umar di majelis Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kalimat yang membuat Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki takjub, kagum, dan mengulang, bertanya, mengklarifikasi kalimat tersebut. Di antara ucapannya, Al-Habib Umar menyebutkan, hingga diklarifikasi, ditanya, dipastikan, diulang, dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, bahwasanya kami ini para al-habaib, para sadah, para ulama, para masyayikh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu kami ini bersumber dari sumber yang sama, yang satu, walaupun pintunya berbeda-beda. Itu dimisalkan seperti Jabiyah. Jabiyah itu tempat ambil air wudu. Di Tarim itu, di Hadramaut, ada sebuah tempat ambil air wudu, kolam untuk orang ambil air wudu. Nah, itu namanya Jabiyah. Itu masuk ke bilik Jabiyah, itu di dalam bilik, ya, kolamnya itu biasanya itu ada 4 bilik. Walaupun kolamnya berbeda-beda, tetapi di bawah itu airnya nyambung, sama barang. Di bawahnya itu bolong, nyambung, semuanya sama. Begitu. Tapi masuk pintunya dari yang berbeda-beda. Masya Allah, seperti Jabiyah. Walaupun pintunya berbeda-beda, dari syekh ini, dari sayyid ini, dari ulama ini, tetapi dari air yang sama, dari masyrab yang sama. Kalau memang dari masyrab yang sama, nah terus harusnya tidak akan timbul ada perselisihan dan permasalahan selama tujuan-tujuan duniawi tidak meracuni daripada orang-orang yang berada di bawah ini. Tapi kalau udah kemasukan hal-hal duniawi, nah itu yang membuat sengketa dan perselisihan di antara satu sama lain. Dan perselisihan ini tidak membuat guru-guru menjadi ridha, tidak membuat para masyayikh, para ulama menjadi senang muridnya saling ribut satu sama lain. Tidak, mereka tidak ridha, mereka tidak senang. Sehingga kan Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, beliau bilang, saya heran dengan ulama yang ada di Mesir di zaman itu. Syekh Abdul Wahhab Sya'rani itu dia sampai tulis kitab Tanbihul Mughtarin tentang para ulama yang ada di zaman, di abadnya beliau, ulama yang ada di Qarn al-Ashir. Itu beliau mengatakan, saya heran dengan ulama yang ada di zaman saya. Kalau ngelihat muridnya duduk kepada ustadz yang lain, kepada syekh yang lain, marah, kesel, persis seperti perempuan ketika di madu. Sampai seperti itu. Ini merupakan kecacatan di dalam mabda, di dalam prinsip.
harusnya dia gembira. Dan tidak bisa kita memonopoli jalan menuju kepada Allah hanya melalui jalan saya saja, hanya melalui tarekat saya saja, hanya metode saya saja. Kalau bukan ini, semua orang di neraka. Itu bukan jalannya kita. Nggak bisa hal yang semacam ini. At-tariq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Kita sendiri, saya tadi jalan dari Surabaya ke sini, nggak tahu ada berapa ribu nafas. Kita bernafas. Ini semua yang hadir, berapa jumlah nafas kita? Nah sekarang jumlah semua nafas manusia ada berapa banyak? Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia-manusia tersebut. Al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, beliau bilang dalam Rasyafat, fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla 'anit taqyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali. Anugerah Allah Ta'ala senantiasa ada, melimpah kepada manusia, nggak bisa dibatasin. Anugerah Allah Ta'ala hanya untuk kelompok ini, bukan untuk kelompok itu, hanya untuk majelis ini, bukan untuk majelis itu. Tidak. Fadlullah itu semuanya ada pada semua manusia. Dan jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu demikian luas, demikian besar yang nggak bisa dimonopoli oleh zaman tertentu, kelompok tertentu, metode tertentu, mazhab tertentu. Kita gembira dengan adanya majelis yang semacam ini. Majelis hijrah, ngajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita gembira? Sebab yang gembira bukan saya doang, semua orang juga gembira. Gembira ketika ada majelis kayak begini, semua gembira, senang ada orang sholawat, senang orang berzikir, senang orang taubat, senang orang kembali kepada Allah Ta'ala. Di mana gerangan orang yang berakal yang tidak senang dengan orang-orang yang zikir, yang mengaji, yang ibadat, yang taat? Harusnya dia senang, dia gembira. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Dawudu, man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, hambaku budak yang kabur dari Allah, kabur dari ketaatan kepada Allah, dikembalikan oleh para dai tersebut, jadi balik kepada Allah, taubat kepada Allah. Yang mengembalikan hambaku yang kabur ini, aku tulis orang ini sebagai patriot, sebagai pejuang sejati. Pejuang sejati bukan yang ngafirkan orang, pejuang sejati bukan yang memutus orang, pejuang sejati bukan yang menyembelih orang, yang jauhin orang dari Allah, tidak, tetapi yang mengembalikan manusia, membuat mereka balik dekat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi kepada Sayyidina Daud, ala nabina wa alihi afdhalus salat wa azkat taslim. Sehingga Rasulullah SAW bilang, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kamu membawa satu orang kembali ke jalan hidayat, membawa hidayat untuk satu orang, dia jadi taubat kepada Allah Ta'ala, jadi dekat, jadi beriman, jadi takwa, satu orang, maka itu lebih baik daripada kamu bawakan saya harta yang melimpah, rampasan perang, hewan ternak yang banyak. Tidak, satu orang balik, saya lebih gembira dengan taubatnya orang tersebut, baliknya imannya orang tersebut lebih menggembirakan hati saya daripada kamu bawakan saya hadiah yang mewah-mewah, dunia seisinya, kata Rasulullah. Nah ini sekarang di majelis ini berapa banyak orang yang balik, berapa banyak orang yang taubat, yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya nggak kenal dengan majelis semacam ini jadi kenal. Alhamdulillah, ini majelis menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis yang semacam ini majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis semacam ini manamdahillan Nabi, nggak ada yang kita puji melainkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ngajak manusia kemana? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ngajak orang maaf. Kita diajarkan oleh guru-guru kita,
dipikulkan untuk nih beban dakwah dari para syuyukhna semuanya gitu, untuk ngajak orang ke Allah. Kita nggak ngajak orang ke partai, wala ngajak orang ke calon, wala ngajak orang ke duniawi kemanapun, enggak, kita nggak ngajak kemanapun. Kita ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke organisasi, wala ke organisasi. Nah, terus organisasi yang banyak di sini ada bagaimana? Organisasi yang benar adalah yang mengajak manusia melalui organisasinya, mengajak mereka kepada Allah. Bukankah demikian? Bukankah NU dibangun demikian dan organisasi-organisasi lainnya dibuat untuk mengajak orang melalui organisasinya? Dia memfasilitasi orang melalui organisasinya, mengajak mereka kepada Allah Ta'ala, bukan mengajak kepada saya, bukan mengajak kepada pribadi saya, kepada majelis saya, kepada masjid saya, kepada madrasah saya, kepada yayasan saya, kepada pesantren saya, kepada kelompok saya, bukan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'azamatu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa gerangan yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan kepada Allah Ta'ala tidak memecah belah. Ajakan kepada Allah Ta'ala tidak menebarkan kedengkian, tidak menebarkan kebohongan, menebarkan kedengkian, menebarkan kebohongan, cacian, makian. Itu bukan alat yang bisa dipakai untuk mendekatkan orang kepada Allah Ta'ala. Itu jalan-jalan syaitan, bukan jalan Allah, bukan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baca maulidnya Rasulullah, syama'ilnya Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad disifatkan dalam syama'il tersebut? Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, awwalahum ila makarimil akhlaqi, sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa, barra raufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahal wal lafdhul muhtawi ala al ma'na al jazl, idza da'ahu al miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa la busyafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Syekh Abdurrahman Daiba bilang kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa, kana khuluquhul Qur'an shimadhul ghufran yansahu lil insan yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, idza dhuyya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabihi, man ra'ahu badihatan habah wa idza da'ahu al miskin ajabah, yaqulul haqqa walau kana murwa wala yudmiru li muslimin ghisyan wala dhurra. Itu sifatnya Nabi. Ada dalam syama'il, Nabi Muhammad tukang caci maki, Nabi Muhammad kalau ngatain orang jago banget, ada begitu? Tidak ada. Nabi lembut, Nabi santun, Nabi berakhlak, semuanya cinta kepada Rasulullah, perbuatannya indah, ucapannya indah, niatnya indah, tekadnya indah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalimat terakhir tadi dari ucapan Syekh Abdurrahman Daibai, yaqulul haq, Nabi mengucapkan yang hak, yang benar, walaupun pahit. Suka nggak suka, orang suka orang nggak suka, Nabi ucapkan yang hak walaupun pahit. Kan banyak dipakai gulil haqqa walau kana murra. Terus Nabi bilang ucapkan yang hak walaupun itu pahit, yang hak. Pertanyaan, cacian, makian, kebohongan, hoax, itu hak atau batil? Ada batil. Batil. Mengucapkan yang hak bukan yang hoax. Yang hak. Kebohongan ada batil. Cacian ada batil. Provokasi batil. Ghibah, gosip, mencaci maki orang ada batil, bukan yang hak, ada batil. Nabi yaqulul haq walaupun pahit. Adapun cacian makian itu adalah batil dan pahit lagi. Nabi bilang yang hak walaupun itu pahit. Terus satu poin, wala yudhmir li muslimin ghisyan wala durra. Tidak memendam di dalam hatinya kebencian atau niat busuk mengganggu muslim manapun juga. Muslim manapun juga. Enggak ada niat buruk kepada muslim manapun juga. Pertanyaannya, ini yang hadir semuanya muslim kan? Jangan ada niat busuk, prasangka buruk, atau keinginan mengganggu siapapun yang ada di majelis. Semuanya muslim.
Dan termasuk muslim juga, ulama, sesama ulama muslimin harusnya menjadi orang yang paling terdepan ya, untuk mempromosikan jangan saling mengganggu, jangan memendam kedengkian, kebencian kepada siapapun. Kita harus menjadi orang yang paling terdepan, nggak boleh mengganggu muslim. Mau muslimnya itu tetangga, lingkungan, ulama, atau muslimnya bahkan pejabat. Pejabat juga muslim. Oh, mentang-mentang dia pejabat boleh dikatain haram. Oh, kalau muslim nggak boleh kita katain, tapi kalau muslimnya pejabat, muslimnya anggota dewan, muslimnya beda partai, muslimnya presiden, muslimnya gubernur, muslimnya wali kota, muslimnya bupati, boleh dikatain. Lah, tidak boleh dikatain. Kita bukan tukang caci maki. Itu tukang caci maki gelarnya iblis. Jangan kita pinjem gelarnya. Jangan kita pakai. Omongan kotor itu omongannya iblis, bukan omongan kita. Jangan kita pakai omongan itu. Kejahatan, keburukan, cacian, makian, membahayakan orang, itu kerjaannya iblis, bukan kerjaannya kita. Kerjaan kita dengan ilmu, kerjaan kita dakwah, kerjaan kita akhlak. Dan sungguh penistaan. Sungguh penistaan, wallah penistaan. Apa penistaan? Ketika ada orang badut, tahu badut? Ya, kalau di Jakarta tuh Betawi ada namanya ondel-ondel. Kalau di sini ada gak namanya? Badut, ondel-ondel. Terus dibilang, oh ini Nabi Muhammad kayak begini. Ada penistaan kan? Ada penistaan terhadap Nabi. Begitu juga ketika buku komik, dongeng, primbon, tahu primbon? Primbon, buku hayalan, koran, dibilang ini adalah firman Allah dan sabda Rasul. Itu penistaan. Kurang ajar hal yang demikian. Begitu juga penistaan, cacian, makian, kebohongan, provokasi, menyebar kedengkian, terus dibilang ini dakwahnya Nabi Muhammad. Ada penistaan terhadap dakwah. Ini nahi mungkar, ada penistaan dengan nahi mungkar. Nahi mungkar magam yang agung, kerjaannya Nabi Muhammad. Cacian, makian, provokasi kerjaannya syaitan. Kamu samakan kerjaan syaitan dengan kerjaan Nabi Muhammad. Ada gilat adab di dalam magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menodai kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Mu'minin satu sama lain, mereka saling bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Seandainya ada satu anak, ya, dia ribut satu sama lain, tahu-tahu abahnya bilang sudah, jangan saling ribut, lupakan semuanya. Demi ayahnya, ya udahlah kita akur, lupakan perbedaan kita. Dan ini sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kepada kita untuk tidak saling berselisih satu sama lain. La tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki satu sama lain. Mau dikemanakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Jangan saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Kita baca managib guru-guru kita, ulama kita. Asy-Syaikh Khalil Bangkalan, adakah di managibnya beliau ngegosipin orang, ngatain orang, mencaci maki orang? Tidak ada. Dalam managib Sunan Ampel, ada gak disebut Sunan Ampel mencaci maki orang, gosipin orang, memprovokasi orang? Tidak ada. Dalam managib riwayat hidup As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas, adakah mereka ini tukang gosip orang? Wah, ini tukang gosip, tukang maki, tukang caci? Adakah? Lah. Dalam managibnya Syekh Ismail, adakah mereka tukang maki, tukang caci, tukang gosip? Tidak ada. Begitu juga di dalam managib para ulama-ulama yang lain.
managibnya Kiai Hamid dan juga para ulama lainnya, mereka persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba. Saya kehilangan manusia-manusia agung, manusia mulia. Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang seumur hidupnya nggak pernah terpisahkan dari zikir, dari ilmu, dari kitab. Itu kerjaannya mereka. Kerjaannya bukan gosip. Sibuk dengan ilmu, dengan zikir, dengan kitab. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Di antara ulama kita, para masyayikhna yang terdahulu, sampai nggak tahu nilai mata uang, dia nggak tahu. Minal mutaakhirin min ulama'ina, yang tidak tahu alamat rumahnya sendiri, nomor telepon rumahnya berapa, dia nggak tahu. Masyghul, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara guru kita bahkan nggak tahu nama presidennya sendiri. Guru kami Al-Habib Ali Al-Masyhur rahimahullah bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, presiden datang ke tempatnya. Yang kita hormati Bapak Presiden, terbolak-balik namanya. Sampai dia tanya, Pak, siapa nama ente? Dia tanya, nggak tahu, nggak hafal. Sampai sedemikian rupanya. Kenapa? Tapi tanya khilaf para ulama, khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli, khilaf antara Nawawi dan Rafi'i, khilaf antara para ulama ini, khilaf yang ada dalam bab ini, dalam masalah ini, dia bakal sebutkan semuanya dengan detail. Tapi tanya tentang dunia lah, nggak tahu. Apakah mereka bodoh, masa bodoh dengan hal tersebut? Lah, mereka cerdas. Mereka nggak membiarkan kotoran meracuni hati mereka dan pikiran mereka. Kita sekarang dari awal, udah berapa bulan nih corona? Udah berapa bulan corona? Berbulan-bulan, 6 bulan, 7 bulan. Setiap hari buka berita tentang corona, ya kan? Setiap hari. Siapa yang nggak buka berita tentang? Setiap hari. Ini mati, ini hidup, ini sehat, ini sakit, ini sembuh, ini gini, ini gitu. Tiap hari berita tentang corona. Tiap hari berita tentang corona. Terus ketika dia buka berita tentang corona setiap hari, apakah dunia menjadi lebih baik? Tidak. Tidak menjadi lebih baik. Perbaikan apa yang dia buat di masyarakat? Wah, saya udah nonton, saya rutin ngikutin kajian corona setiap hari. Terus apakah dunia menjadi lebih baik? Tidak menjadi lebih baik. Andaikan setengah daripada yang kamu curahkan untuk corona, kamu habiskan untuk Quran. Untuk Quran kita habiskan. Oh, niscaya udah terangkat ini bala, ini musibah semuanya. Andaikan sedikit 10% dari ketakutan kita kepada corona kita alihkan buat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, udah terangkat ini bala, ini musibah. Subhanallah. Tapi habis. Kita takut kepada semua hal. Takut sama virus, takut sama penyakit, takut sama wabah, takut sama banjir, takut sama gempa, takut sama kebakaran. Semuanya kita takutin. Sampai nyamuk pun juga kita takuti. Kecuali Allah. Takut kepada semua. Sama Allah lah, biasa aja. Nggak begitu takut. Dijadikan takut kepada Allah Ta'ala yang paling akhir, yang paling belakangan. Waliyadzubillah min dzalik. Bukankah majelis ini dan majelis yang semacam ini dibuat untuk orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita dekatkan orang. Kita diajarkan untuk mengasihi, cinta kepada semua, hatta kepada penjahat, hatta kepada penjahat. Ma'rufil Karhi wa katsir minal ulama, mereka mengatakan, man la yarham rajulas su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Terus ketika orang menuduh, wah itu penjahat, itu penjahat. Orang yang macam begini, orang yang macam begini adalah orang yang di mata Allah Ta'ala bukan orang baik. Kenapa? Sebab dia menganggap orang lain selain dirinya jahat, dirinya baik. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Anggap ini nunjuk itu jahat, itu jahat, itu jahat. Sahabat Rasulullah SAW, Gal ibn Abi Mulaikah, ada dalam Ta'liq Al-Bukhari, itu disebutkan bahwasanya Gal ibn Abi Mulaikah
adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abi Mulaika bilang, saya jumpa 30 sahabat Rasulullah, saya ngalami mereka, saya jumpa dengan mereka, saya melihat keadaan mereka, saya berguru kepada mereka, 30 dari sahabatnya Rasulullah. Dan ketika saya temuin, semua sahabat ini punya persamaan. Tawadhu, menganggap diri mereka paling hina, paling rendah. Tidak ada satupun menganggap diri mereka itu selamat dari sifat kemunafikan. Nganggap dirinya, saya ini jangan-jangan ada sifat munafik, ada kekurangan, ada kecacatan. Dan semua sahabatnya Rasulullah yang saya jumpai nganggap dirinya itu, tidak menganggap dirinya selamat dari nifak, ucapan mereka. Beda dengan orang sekarang. Ada munafik, ada kafir, ada musyrik, ada ngasih label. Yang mukmin cuma saya doang, surga saya sendirian. Nggak tahu surganya siapa dia tinggal. Wal'iyadu billah min dzalik. Wala tanabazu bil algab. Jangan kita suka memberikan label, melabelkan orang lain, ini munafik, ini kafir, ini tidak. Kita sampai guru kami, guru-guru kita selalu berucap, di antaranya Habib Umar bin Hafidh wa katsir min ulama'ina syuyukhina, mereka selalu berucap, kalau Allah Ta'ala buka ya kesalahan saya, mungkin gak ada orang yang mau salaman sama saya. Mungkin orang bakal meludah kalau ngelihat saya. Semuanya begitu beranggapan dirinya. Sampai dibilang para sholihin, tawadhu'nya mereka, kalau mereka bisa jalan di dalam bumi, mereka jalan di dalam bumi. Nggak merasa dirinya layak berjalan di atas permukaan bumi. Tawadhu'nya mereka. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun galu salama. Kalau ada orang jahil berbicara dengan mereka, menuduh mereka, memaki mereka, apa ditanggapin? Tanggapinnya satu, salam, damai, salam. Tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi. Dan kita orang Islam harusnya begitu, jangan mudah terprovokasi, terpancing dengan ajakan apapun. Diajak ini sedikit, ayo. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipancing. Di situ ada Abi Hurairah. Ada satu sahabat bilang, ya Rasulullah, inna dausan asad wa abat. Ya Rasulullah, suku Daus, sukunya Abu Hurairah tidak mau beriman. Mereka melanggar, mereka maksiat, mereka menolak keimanan. Ud'u alaihim, sumpahi mereka. Maka Nabi Muhammad tahu apa yang beliau lakukan? Diangkat tangan. Abu Hurairah udah ketakutan. Wah, umatku kalau disumpahin hancur, binasa. Tapi ini Nabi Muhammad gak perlu diajarin. Nabi ngajarin kita. Dipancing, diprovokasi. Sumpahi suku Daus yang udah bermaksiat, melanggar, menolak beriman. Sumpahi. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim muslimin. Ya Allah, beri hidayat kepada suku Daus, datangkan mereka kepadaku dalam keadaan Islam. Didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mudah terpancing dan terprovokasi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun juga berapa banyak orang menyebutkan tentang provokasi dan ajakan tersebut, kerjaannya siapa? Itu kerjaannya syaitan. Teladan kita dalam dakwah Nabi bukan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Itu misinya syaitan. Dia bawa hal untuk bawa permusuhan, untuk bawa kebencian. Itu kerjaannya syaitan. Itu dakwahnya syaitan, bukan dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadis, inna syaitan gad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratul Arab fa in yatma' fi syai'in fa fi tahrish bainahum. Syaitan udah putus asa, nggak ada harapan untuk disembah lagi di Jaziratul Arab secara khusus. Dan di tempat-tempat lain dia putus asa, nggak berharap untuk disembah, nggak ada harapan.
maka dia kerahkan tipu dayanya berganti misi, ganti misi lain. Misinya sekarang bukan untuk disembah lagi. Orang Islam apalagi selama dia sholat nggak bakal nyembah syaitan. Nah terus sekarang syaitan ganti misi, dia kerahkan daya upayanya untuk bukan membuat orang nyembah dia, itu sia-sia, tapi dia jadikan orang untuk dia tahrish antara umat, membuat mereka saling benci, saling dengki, saling bermusuhan, saling mencaci, saling memaki. Nah itu yang dia lakukan, dan itu yang terjadi. Dan kita jangan kita menjadi bagaikan bola yang berpindah dari satu kaki ke kaki lain, dioper ke sini dan ke situ. Lah, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang udah dibawa oleh para guru-guru kita, leluhur kita, dengan sanad mereka yang jelas, itu udah yang paling terbaik. Jangan kita tinggalkan untuk sesuatu, oh kayaknya ini bagus, kayaknya ini banyak pengikut, kayaknya ini populer, kayaknya ini jadi trending topik. Jangan kita termakan. Ahsan jihad adalah kesibukan kita sekarang ini nih, di zaman sekarang ini, jihad yang sebenarnya ini nih, ada jihad fisabilillah, dengan ilmu, dengan dakwah, dengan ta'allum, dengan ta'lim, yang mengatakan bahwasanya perjalanan menuntut ilmu, belajar, hadir majlis itu bukan fisabilillah, faqad naqasa syai' min aqlih. Berarti akalnya ada yang kurang, ada kecacatan di dalam akalnya, sebagaimana diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya itu, ayo, alhamdulillah, mudah-mudahan majelis ini tetap langgeng, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap makmur insyaallah. Dan mari ajak orang untuk hadir majelis yang semacam ini, tarik orang untuk hadir majelis yang semacam ini. Enggak semua orang kenal majelis semacam ini, tapi lihat, kita hadir majelis ini merasa damai, alhamdulillah. Di majelis ini wala kita ngatain orang, kita nggak dengar cacian, nggak dengar makian, nggak dengar ini, nggak dengar itu. Alhamdulillah. Yang kita sebut tentang Nabi Muhammad, tentang akhlaknya Nabi, tentang ajarannya Rasulullah. Kita nggak ngajarin orang untuk membenci, untuk mendengki. Kita ngajarin semua orang untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, saling menghargai, saling menghormati. Jadilah kita yang terdepan dalam barisan tersebut, barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mereka yang punya jasa di dalam terlaksananya majlis ini, Allah Ta'ala berikan keberkahan. Bil khusus Kiai Haji Kiai Haji Hasan Jauhari, Hasan Muayyad Jauhari, Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan kepada beliau, keluarga besar beliau, putra putri, anak cucu, mantu beliau, dan juga para habaib kita, para kiai kita, para tuan guru, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan, semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang membuka pintu rahmatnya Allah Ta'ala kepada semua umat manusia, yang mendekatkan manusia ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita muslimin yang paling manfaat bagi muslimin lain, yang paling berkah bagi manusia lain, amin ya rabbal alamin. Dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, diangkat bala bencana ini, musibah, wabah, penyakit, segera diangkat dari seluruh dunia dan dari negeri kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, la taj'alna mimman khalaf amraka wa 'asak. Allahumma aslihna wa aslih syu'unana kullaha. Allahumma aftah alaina wa ala jami' talabatul ilm futuhal arifin, faqihna fid din, alimna ta'wil, taqasha arwah syuyukhna wa abaina wa ajdadina masyayikhina birahmah wal maghfirah, waj'alhum bina min aghbadil ababil aulad, asmi'hum minna atyaban nida yawm at-tanad birahmatika ya karim ya jawad ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.